Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pemirsa setia UNER Channel, kembali saya menyapa Anda. Hari ini spesial, kita akan ngobrol terkait dengan salah satu isu yang sensitif tentunya, permasalahan dengan keuangan. Apalagi di masa pandemi saat ini, semua lini, tidak terkecuali dunia pendidikan juga terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Universitas Erlangga memiliki dampak pada pola pembayaran biaya studi sarjana imbas pandemi COVID-19 dan dampak yang dirasakan bisa sampai ke ranah keterlambatan pembayaran oleh mahasiswa. Tentunya kondisi ini bisa mempengaruhi kondisi keuangan universitas secara keseluruhan yang membuat kampus menawarkan alternatif-alternatif agar supaya proses operasional di universitas tetap berjalan. Hari ini ada tamu yang akan menceritakan bagaimana sih mencari solusi kebijakan SPP saat pandemi. Direktur Keuangan Universitas Erlangga, Dr. Ardianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vero dan Apa teman-teman. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baru selesai rapat dengan Pak Rektor Rumah Sakit terkait dengan darurat COVID ini Betul. lagi puncak-puncaknya. Kita berharap semuanya sehat ini ya. Nggih. Beralih dari Zoom ke Zoom yang lain ya Pak ya. Biasanya dari Betul. ruang rapat ke ruang rapat yang lainnya, sekarang Sejak rapatnya pagi. virtual. Waduh, ini luar biasa ini. Berarti sudah seperti artis ya Pak ya? Ketemu dengan layar televisi, layar sekarang layar komputer terus. Kita semua jadi artis nih ya. Mbak Vero Baik. apalagi ya. Baik, Pak Ardianto mengingat kondisi saat ini terkait adanya pandemi COVID-19, Ya. bagaimana dengan kondisi pembayaran SPP di Universitas Erlangga? Oke, baik Mbak Vero. Saya tuh beberapa hari terakhir ini memang dihadapkan dengan pembayaran-pembayaran ya, mulai dari SNMPTN, kemudian jalur SBMPTN, dan ini jalur mandiri, jalur kemitraan, jalur mandiri. Ya tentunya ini situasional ya, situasi khusus lah kita saat ini. Situasi pandemi, situasi yang perlu keprihatinan dan perlu saling memahami lah. Jadi Universitas Erlangga itu memang sejak tahun lalu ya, ketika pandemi mulai menyerang dunia ya sebenarnya ya. Ya kita semua ini saling ibaratnya itu ya. Malah justru kita saling erat hubungan kita dengan adik-adik semua, dengan adik-adik mahasiswa, dengan pimpinan gitu ya. Dan kita saling memahami. Jadi kita nggak bisa meminta orang lain memahami kita. Tetapi kita harus memulai bagaimana kita memahami orang lain dulu. Nanti mereka akan paham dengan kita gitu. Jadi dengan segala kesulitan yang dihadapi oleh UNER, ini juga teman-teman juga paham semua bahwa kita tetap harus mempertahankan prestasi kita di kancah dunia, World Class University, yang alhamdulillah Pak Rektor dan jajarannya sudah berhasil menembus, dan seluruh sivitas itu sudah kerjasama semua menembus 465. Kita bersyukur, tapi di satu sisi kita dihadapkan pada situasi yang seperti ini, Mbak. Jadi akhirnya kita coba memahami dulu kondisi masyarakat, kondisi mahasiswa adik-adik ini, ya kita memberikan seperti tahun lalu, semester lalu pun juga kita memberikan potongan 50% untuk mahasiswa tingkat akhir, bahkan memberikan pembebasan untuk mahasiswa yang tinggal skripsi, yang kita asumsikan mereka yakin bisa lulus sebelum 30 Juni kemarin itu, pembebasan, dan bahkan juga ada program-program seperti KIP yang kemudian dari pemerintah juga ada bantuan, kemudian mulai pengangsuran, termasuk yang penangguhan, penurunan, semua cara kita lakukan. Bahkan kita membuka aplikasi di cyber kampus ya, agar teman-teman yang kesulitan itu bisa mengakses untuk menyampaikan pada kami lakukan verifikasi, kemudian kami diskusikan dengan para wakil dekan, dan insya Allah semester lalu dan tahun lalu lancar, dan teman-teman juga tidak ada keluhan apa-apa, selama kita sama-sama saling mendengarkan, Mbak. Tidak boleh kita hanya satu pihak ya, kita sama-sama saling berangkulan, bahu-membahu untuk menyikapi permasalahan yang kita hadapi bersama.
Baik, memang sangat challenging ya, Pak, ya, Iya, kondisinya yang saat ini memang betul. bukan hal yang mudah karena bukan, sesuai prediksi kita berharapnya setahun sudah selesai pandemi ini. Betul, Bahwa ya. memang sebelumnya mungkin kalau dari saya, dari AGE sebelumnya tidak memprediksi adanya resiko Iya, seperti ini, mahasiswa asing juga kebingungan selama betul. di Indonesia ternyata hal pandemi ini muncul. Tapi kemudian masalah-masalah yang seperti itu tidak, mempengaruhi proses operasional, universitas sendiri ya, Pak? Ya, alhamdulillah dengan berbagai kondisi seperti, eee, kan ada pergeseran ya, Mbak, ya. Mungkin kalau dulu anggaran banyak keluar untuk perjalanan dinas, kemudian juga untuk yang sifatnya mobilitas ya, tapi kalau saat ini kan agak berkurang. Tapi kita fokus untuk penanganan masalah Covid ya, dan juga untuk berbagai upaya-upaya riset yang kita support untuk memecahkan permasalahan ya, seperti vaksin, kemudian juga berbagai mekanisme untuk memperkuat, eee, untuk pencegahan terjadinya penularan, kemudian juga karantina waktu di dormitori kan sempat juga pernah kita pakai juga ya, alhamdulillah waktu itu lancar dan ini semua kan juga membutuhkan biaya dan beberapa beban-beban tetap harus kita keluarkan dan alhamdulillah semua bisa kita atasi ya. Jadi teman-teman juga sebenarnya kan juga tidak semuanya terimbas ya, mahasiswa itu. Ada orang tuanya ketika Covid kan justru ada yang pengusaha di bidang farmasi, obat-obatan lagi trennya lagi naik. Ada juga yang orang tuanya di bidang-bidang yang mungkin sedang tidak ada masalah, itu kan juga Iya, tetap bisa memberikan kontribusi. mhm, Tetapi karena kita modelnya subsidi silang, jadi ketika kita membuka kesempatan untuk pengajuan penurunan dan lain-lain, itu kita selalu selektif, selalu meminta teman-teman adik-adik BEM juga ikut membantu mengawal. mhm, Pihak-pihak seperti Adkesma itu juga ikut mengawal dan mereka juga paham kok bahwa tidak semua kemudian berbondong-bondong memanfaatkan situasi untuk meminta penurunan, ya tidak. Oleh mhm, karena itu, cara kami berkomunikasi dengan pihak BEM dan bagaimana BEM juga merespon permasalahan-permasalahan yang kami hadapi itu sangat luar biasa. Ini saya apresiasi pada adik-adik mahasiswa yang saat ini luar biasa. Jadi saya betul-betul sangat sangat terharu lah dengan terbantu mereka. juga ya, Pak, ya? Terbantu, mereka sangat membantu kita. Karena kita sendiri mau minta bantuan langsung ya juga sungkan karena mereka tugasnya kan belajar, Iya, ya kan? betul, Pak. Tugasnya orang tua untuk belajar, tidak untuk membantu yang sifatnya non akademis ya itu. Tetapi karena mereka sangat antusias ya kami persilakan, itu kan bagian dari sosial mereka untuk juga berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat ya, membantu dan lain-lain. Itu saya apresiasi. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah, misalkan terjadi defisit yang menyulitkan UNER ya tidak. UNER tetap survive, UNER tetap semangat, dan saya yakin Mbak Viro juga masih bisa tersenyum kan, artinya tidak ada masalah dengan gaji ya Mbak Viro, lancar ya. Aduh, kalau ngomong gaji nanti ini jadi beberapa episode nanti loh, Pak, nggak cuma satu episode nanti Iya jadinya. teman-teman. Kalau saya itu pokoknya tanggal 1 ya harus standby, nggak boleh lepas dari komputer karena saat itu saya harus ngeklik untuk cash management system agar semua terbayar gitu ya. Iya. Tidak ada masalah insya Allah. Baik, memang jadinya kalau hasil, yang disampaikan oleh Pak Ardianto di sini merupakan, harus gotong royongnya saling erat Iya, memang seperti itu nggih, Pak, betul. nggih. Karena memang Nggih, semuanya satu keluarga di betul, Universitas Airlangga sesama sivitas akademika sehingga iya, dicarikan jalan keluar terbaik seperti betul. itu. Tapi memang mungkin ya, Pak, ya ada, teman-teman mahasiswa yang memang terkendala untuk proses pembayaran seperti itu. Lalu Ya, apa yang diberikan oleh universitas, Pak, terkait hal tersebut? ya. Kita bahkan ya ada yang sampai kita bebaskan ya UKT-nya semester ini. Karena bagaimana juga eh, yang penting kami mendapatkan akses informasi. Oleh karena tadi Mmm, saya katakan di Adkesma itu ketika ada temannya sangat-sangat ada orang tuanya itu kena COVID. iya. Kemudian mahasiswa ini sedang baru masuk ini kebetulan, baru saja Mmm, terjadi, baru iya, masuk saja, iya. baru masuk orang tuanya kritis, ya Mmm, kan? Dan dia sendiri juga masuk rumah sakit. Ya, yaitu semua urusan administrasi semua kita tangguhkan dan kita juga berikan bantuan. Kalau kita tidak melakukan itu, ya berarti kita tidak membuka mata dan hati kita kan dengan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi iya. situasi yang seperti ini. Makanya yang penting kita saling komunikasi, segala kesulitan itu kita selalu buka jalur-jalur komunikasi. Makanya ketika kita teman-teman mahasiswa ngeprint invoice, di dalam invoice itu tertera nomor helpdesk itu sampai berderet-deret itu banyak sekali nomor. Mmm, Iya. Bahkan nomor alamat emailnya juga kita berikan.
alamat emailnya itu kita sampaikan di dalam invoice. Tujuannya apa? Tidak menutup komunikasi jika ada masalah, itu aja. Mhm. Jadi kita nggak nutup mata. Jadi ketika ada masuk tanya, Pak saya kesulitan, tolong ya dicek di invoice-nya, itu ada nomor helpdesk, ada nomor email, alamat email, tolong itu dikirimkan surat, apa permasalahannya. Langsung kami tindak lanjuti. Nah oleh karena itu, saat sekarang itu memang membutuhkan kreativitas untuk membangun sebuah komunikasi yang baik, menghindarkan dari prejudice, prasangka, tapi kita membuka hati dan pikiran kita untuk membantu teman-teman adik-adik mahasiswa. Jadi segala permasalahan jangan sampai di pending ya, harus segera diselesaikan dulu ya. Baik. Jangan nanti aja belakangan aja itu Iya. di waktu mereka yang butuh, nggak bisa, kita Iya. sama-sama membutuhkan. Jadi kita sangat membutuhkan adik-adik mahasiswa untuk bisa bergabung dengan UNER, belajar untuk menjadi anak-anak bangsa yang bisa memberikan kontribusi yang luar biasa, karena mereka itu adalah aset kita nanti. Ya, jangan sampai disia-siakan. Mereka perjuangannya untuk bisa masuk ke UNER luar biasa. Jadi kalau sudah masuk, jangan sampai nggak bisa kuliah gara-gara masalah uang. Nah Oke. ini yang harus kita jaga ini Mbak Viro. Oke. Mungkin sama seperti mendukung mimpi rektor juga nggih Pak nggih untuk Iya sustainable betul, education di mana memang betul. adanya keberlanjutan dari proses pembelajaran itu sendiri. Bahwa Iya, jangan sampai teman-teman yang sudah masuk kemudian terkendala adanya COVID ini iya, dan Universitas Erlangga sudah siap untuk dan yang paling menarik ini pemirsa kalau tadi disampaikan oleh Pak Ardianto adanya keterbukaan informasi, adanya help desk yang bisa bisa dikontak seperti itu iya, nggih Pak nggih, sedia untuk berkomunikasi terkait konsultasi permasalahan-permasalahan terkait pembayaran. Apakah iya. helpdesk bertugas untuk itu saja atau ada hal lainnya, Pak? Iya, jadi helpdesk itu ada beberapa tipe ya. Ada yang Mhm. berkaitan dengan keuangan, ada Mhm. berkaitan dengan masalah akademik. Ya, Direktorat Pendidikan juga mengeluarkan nomor helpdesk-nya. Oh, baik. Sehingga ketika mungkin ada yang salah masuk ke kami, ya kami akan Mhm. komunikasi dengan teman-teman di helpdesk yang di pendidikan, dengan sebaliknya. Oke. Teman-teman di ULT, unit layanan terpadu juga membuka alamat email yang alamat juga yang bisa diakses sebenarnya. Tapi kan kalau di adik-adik mahasiswa yang tahunya kan dari invoice. Karena dapat Mhm. tagihan kan otomatis Iya, di iya. lembaran tagihan harus ada nomor telepon, ada keterangan. Bahkan kami berikan penjelasan karena kondisi COVID, dimohon tidak Mhm. perlu hadir di universitas, namun dapat dikomunikasikan melalui telepon helpdesk ini, alamat email ini, dan itu sudah terjadi, sudah beberapa komunikasi kita lakukan, yang kesulitan juga sudah mengajukan, dan bahkan yang tidak sempat baca di invoice-nya, kemudian ada juga yang punya akses dengan teman-teman BEM, kakak kelasnya kebetulan Mhm. dia kenal, BEM menghubungi kami, lalu kami hubungi yang bersangkutan. Ada juga yang mungkin dari temannya-temannya atau siapa, selalu kami berusaha untuk membuka akses itu. Nah, karena kelihatannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam situasi ini, kelihatannya masalah komunikasi menjadi sangat penting. Mhm. Mhm. Ini teman-teman yang ahli-ahli komunikasi ini ya dibutuhkan ini ya. Iya, Pak Suko dan kawan-kawan ya. betul. Komunikasi. Ini memang, bukan hal yang mudah ya tentunya ya Pak Iya, Ardianto ya iya, lagi-lagi karena memang semuanya ter-remote, ada yang di ya, beberapa daerahnya masing-masing yang ya, tidak mungkin untuk datang ke betul. kantor atau mungkin mengurus proses administrasi secara langsung, mobilitas juga memang dibatasi. Lalu untuk mengetahui pengumuman-pengumuman terkait hal itu Bapak, apa yang bisa Ya, dilakukan oleh mahasiswa atau sivitas akademika Universitas ya. Erlangga? Ya, baik. Jadi kalau untuk yang mahasiswa baru memang mereka kan juga belum bisa banyak mengakses ya. Mhm. Kalau misalkan cyber selama mereka belum melakukan registrasi, belum punya NIM, kadang-kadang juga masih ada kesulitan. Sehingga kami untuk mahasiswa baru tadi sudah ada penyelesaiannya. Tapi untuk mahasiswa yang lama yang sudah punya cyber kampus, itu segala informasi kita optimalkan melalui cyber kampus. Jadi ada beberapa aplikasi ya Mbak Viro ya, yang mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa sudah tahu yang sudah menerapkan itu. Jadi kadangkala mahasiswa itu bingung ya, mau mengajukan misalkan penurunan UKT karena orang tuanya pensiun, ya. Aduh orang tua sudah pensiun nih, saya kok keberatan. Tapi saya Oke, mau datang ke kampus kok kok apa namanya, takut risiko ya ya karena Pak. resiko dan mungkin Mhm. jauh luar kota. Iya, Maka iya. kita punya akses cyber kampus, ingat itu Mhm. dibuka dari kamarnya sendiri-sendiri kan bisa itu. Nah di situ ada fitur namanya fitur pengajuan itu. Nah nanti Hmm, di situ diklik dia bisa mengajukan penurunan UKT di situ. Nah oleh oke. karena itu sangat-sangat luar biasa. Meskipun awalnya kami dilematis loh itu.
apakah kalau diakses lewat cyber kampus kan every single person, single Iya, student itu dapat mhm, mengakses dan mengajukan penurunan kan? Bisa betul. jadi semuanya entah itu mampu, nggak mampu, pokoknya coba-coba kan, Ngajuin dulu. iya kan? Tapi saya pikir-pikir kita kan nggak boleh prejudice juga, Iya, ya kan? Kita juga harus ada trust kepada mahasiswa kita betul, sendiri gitu Pak. loh. Kalau kemudian mahasiswa kemudian memanfaatkan itu untuk sesuatu yang tidak pas, misalnya dia sebenarnya orangnya orang mampu, Mhm, dia mengajukan lewat cyber kampus, itu iya. kan nanti sebenarnya yang akan apa itu ya, nanti hati nurani masing-masing yang akan Baik, iya. bekerja. Ya. Karena itu terkait kejujuran begitu ya Pak Iya, Ardianto ya? kejujuran. Sedangkan Heeh. di sekolah-sekolah SMA aja ada warung kejujuran kok. Masa UNER yang sudah mahasiswanya sudah excellent with morality Iya, diberikan suatu kesempatan itu terus nanti tidak jujur kan enggak. Insya Allah mereka jujur. Dan alhamdulillah ya tidak terus semua berbondong-bondong karena mhm. beberapa orang justru ingin memberikan kontribusi, tidak mau Oke. menggunakan fasilitas itu gitu loh Mhm Mbak. Jadi mhm. untuk semester depan ini kami tetap memberikan akses melalui cyber kampus Mhm untuk mhm. penurunan UKT-nya gitu. Ini berarti kemajuan yang sangat luar biasa, Pak. Kalau dulu zaman saya kuliah, saya berkampus hanya untuk ngelihat nilai ya, Pak, ya. Iya Tapi betul. karena memang zamannya sudah, Iya, sangat luar biasa apa yang oke. diberikan Universitas Erlangga, improvement-improvement yang memang, memberikan inovasi terbaik, memberikan Iya, pelayanan terbaik untuk mahasiswanya, ada sebuah, sistem yang terintegrasi berarti betul seperti Mbak, itu nggih, gitu. Pak, nggih. Karena Betul, memang tidak hanya untuk, melihat nilainya teman-teman kuliah betul. saja, tapi Iya, untuk proses pengajuan seperti yang Pak Ardianto sampaikan tadi, iya, apabila ada kendala pembayaran UKT dari golongan mana, iya, bisa iya. diajukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu nggih, Pak, Mhm, nggih. oke. Selama ini Pak, prosesnya hal seperti itu berapa lama berlangsungnya untuk proses pengajuan, Baik. pemindahan golongan? Begini Mbak Viro ya, karena sebenarnya kalau kami itu langsung melakukan eksekusi tanpa kami melakukan komunikasi dengan fakultas itu tidak fair juga. Karena pada hakikatnya kan pendapatan yang kami terima dari mahasiswa itu kan untuk dikembalikan dalam bentuk anggaran fakultas juga. Nggih. Sehingga kan harus sepengetahuan para dekan atau wakil Mhm dekan mhm. setidaknya. Oleh karena itu mekanisme dengan aplikasi itu, maka begitu di-input mahasiswa, itu real time bisa dibuka oleh para wadek. Waduh keren Nah, nih. wadeknya melakukan approval pertama dulu, Jadi ya kan? Di berjenjang approval nggih, Pak, pertama prosesnya? berjenjang, tapi langsung direct. Begitu mereka sudah klik Mhm mhm. approval, kami langsung rilis. Oke, setuju gitu ya. Baik Satu baik. tingkat atau dua Mhm tingkat tergantung kondisinya. mhm. Kalau orang tuanya meninggal, ya toh itu bisa diturunkan cukup agak lumayan ya signifikan. Tapi kalau misalkan kadang-kadang begini ya, orang tua kan pensiun nih, dulu sudah Betul. diturunkan. Terus Mhm tahun berikutnya, semester berikutnya kan surat pensiun kan masih ada, itu kan bisa mhm. diajukan lagi, kadang-kadang kan begitu. Tapi Oh. alhamdulillahnya, ya kami kan ada sistem juga yang bisa Mhm melihat ini sudah pernah turun kan begitu nggih. Jadi mhm. itu kami tetap bisa melakukan kontrol. Jadi Oh, ya baik. kecuali kalau pensiun terus mungkin ada situasi yang berbeda, terus meninggal, itu bisa kami turunkan lagi. Jadi tidak ada masalah. Mhm. Mungkin dulu pensiun masih dapat pesangon besar, terus tiba-tiba setelah pensiun berapa lama ada penurunan lagi, yaitu ya monggo. Kami tetap tidak punya prasangka-prasangka negatif kepada para adik-adik mahasiswa, tapi kami mengajarkan kepada mereka kejujuran. Dan itu Mhm. kami sampaikan ke teman-teman BEM, agar Mmm. teman-teman BEM juga memberikan dorongan-dorongan kepada rekan-rekannya sendiri, ayo kita belajar jujur, ayo kita belajar berbagi dengan teman-teman adik-adik yang lain yang membutuhkan. Bahkan saya sangat-sangat terharu ketika saya ada satu mahasiswa dari fakultas kalau nggak salah vokasi atau fakultas mana itu ya, lupa saya. Tapi pokoknya itu mahasiswa kita juga, teman-teman BEM juga, mungkin dikoordinir BEM pusat juga, itu sampai mereka tuh membuat semacam apa ya, kayak sumbangan gitu loh, dikelola mereka dan akan untuk Mmm. membantu teman-temannya, tetapi mereka akan membayarkan melalui jalur jalur formal, jadi dibayarkan langsung ke UKT. Agar Oke. tidak di apa ya, tidak Hal-hal yang tidak dimanfaatkan yang hal diinginkan ya, lain-lain Pak? oleh yang bersangkutan. Jadi dibayarkan Nggih, sendiri sama temennya gitu loh. baik. Nah itu di luar sistem kami sebenarnya, itu di Mhm internal mhm mereka, di internal mhm. mahasiswa. Loh saya pikir loh mereka tuh ternyata solidaritasnya luar biasa gitu loh ya. Wah, ini keren ini Bapak, nggih. Keren, saya juga Itu bangga dengan mungkin, adik-adik mahasiswa sudah kita. menginternalisir ini, Pak, Iya, semangatnya saling UNER, kemudian diterima iya, oleh betul. teman-teman BEM, kemudian dilanjutkan Iya, perjuangannya sehingga yang di bawah betul pun betul ikut sama-sama bekerja sama mencari solusi untuk mereka yang kurang mampu, betul, seperti itu ya, Pak, ya. itu. Kemudian untuk ke Itu depan humble yang dicanangkan Pak Rektor itu berjalan loh Mbak, itu Mbak, oke, humble itu. berarti selain Honest itu kan humble, honest kejujuran. juga ya, Pak, betul, honestly itu Iya, tadi. Ini luar biasa, ini mhm. sudah mendarah daging kepada jiwa-jiwa sivitas Iya betul, akademika. alhamdulillah. Pak Ardianto, kemudian
karena memang tidak ada yang tahu kapan, pandemi ini Ya. berakhir, untuk proses-proses seperti ini, kemudahan-kemudahan, kerjasama-kerjasama seperti ini yang diberikan oleh Universitas Airlangga, sampai kapan akan berlangsung, Pak? Ya, jadi kita dalam situasi ini tidak bisa berandai-andai ya, karena situasi COVID itu memang tidak bisa diprediksi ya. Mungkin dalam situasi ini kita akan melihat perkembangan dampak ke ekonomi. Kalau nanti ada peningkatan-peningkatan, artinya sudah ada penurunan COVID, meningkat ekonomi, kita juga bisa melakukan sedikit perubahan-perubahan. Tetapi kami mengalir saja mengikuti perkembangannya. Yang penting UNER itu harus mampu memanajemen keuangannya agar situasi-situasi apapun kita tetap bisa survive. Jadi tantangan kita adalah tantangan tentang manajemen keuangan. Oleh karena itu beberapa langkah-langkah yang dilakukan di Universitas Airlangga, betul-betul kita memanage keuangan dengan berbagai langkah-langkah agar target tetap tercapai di satu sisi, tapi di sisi lain juga bisa membantu masyarakat. Sehingga mengefisiensi, mengefektifkan anggaran itu menjadi salah satu tantangan. Kalau anggaran keluar karena untuk mencapai target, monggo. Tapi kalau anggaran yang tidak begitu relevan, harus kita lakukan proses-proses revisi untuk bisa mensukseskan target yang telah ditetapkan oleh Pak Rektor dan harapan masyarakat semua. Itu yang menjadi tantangan kami. Ya, kami mohon doanya semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, Mbak Viro. Kita semua kok ini Amin, kerjasama kita Bapak. semua, bukan hanya Pak Rektor, bukan hanya para wakil rektor, tapi ya betul-betul seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat yang mencintai kampus kita tercinta. Baik, Pak Ardianto mungkin ada, atau mungkin yang ingin disampaikan untuk, mahasiswa atau mungkin sivitas akademika UNER di masa pandemi seperti ini, Pak? Monggo. Oke, terima kasih Mbak Viro ya. Jadi saya mengingatkan teman-teman mahasiswa, yang pertama jangan sampai terjebak dengan hutang-hutang yang menjanjikan, misalkan pinjol yang menjerat ya. Kadang-kadang mahasiswa saking bingungnya untuk bayar SPP, akhirnya melakukan pinjaman online yang tidak tahunya itu bisa sampai menjerat dan akhirnya malah merugikan ya. Sehingga lebih baik dialog dan komunikasi itu tetap dimanfaatkan ya dengan adik-adik mahasiswa BEM, itu bisa menjadi tempat untuk bisa dikomunikasikan. Terus kemudian juga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada teman-teman, mungkin ada yang apa namanya situasinya sulit karena kondisi pandemi ini, monggo jangan segan-segan untuk bersurat atau kalau perlu melakukan, kan alamat email sudah ada, teman-teman BEM ada, nomor telepon saya itu nggak pernah saya matikan, HP saya nggak pernah saya matikan loh Mbak Viro, bahkan malam Jadi itu saya udah kayak nyalakan. call center gitu, Pak? Iya, saya itu diprotes sama istri saya. Kalau malam nggak pernah saya Waduh. matikan. "Loh Pak, matikan aja Pak." "Loh jangan, nanti mau kalau ada yang darurat ini." Betul. Ya nggak apa-apa, tapi istri saya akhirnya paham. Dia sendiri juga sebenarnya nggak matikan juga, oh dia juga dokter ya. Cuma Baik waktu baik. diaduannya nggak seturu. Tapi nggak apa-apa, kita selalu harus siap ya dengan kondisi ini. Dan alhamdulillah Mbak Viro, teman-teman mahasiswa juga udah luar biasa kok. Jadi pesan saya cuma jangan sampai tertipu, yang kedua jangan sampai oh iya jangan lupa belajar yang rajin, jangan Mhm. terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang mengganggu pikiran, karena justru kebahagiaan itu kunci dari keberhasilan. Kebahagiaan, cobalah rasakan betapa bahagianya Anda diterima di Universitas Airlangga. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena kalau Anda nanti bisa berhasil lulus, memberikan kontribusi, pasti orang tua dan juga masyarakat akan bangga dengan Anda semua, adik-adik mahasiswa. Luar biasa sekali Bapak ini, kebahagiaan mungkin agak lupa untuk karena Iya, mungkin kondisi yang seperti ini ya Pak ya. betul Kita betul. bisa bernafas dengan normal ini harusnya Iya, bahagia nggih Pak, karena beberapa iya. hari ini status-status yang ada di, kontak saya itu sama-sama mencari, ada nggak yang sewain tabung oksigen Oh atau iya apa, iya, untuk betul. mencari oksigen saja mereka harus berusaha, Iya tapi kita yang harusnya masih iya bisa menghirup oksigen dengan normal, diberi iya, kesehatan, itu harus masuk kita syukuri. Universitas Erlangga, itu Wah harus itu, disyukuri harus juga nih, Pak. disyukuri itu. Ya, Baik, Pak Ardianto terima kasih untuk sharing terkait, penjelasan SPP atau UKT yang ada di Universitas Erlangga dan semoga, proses yang kita usahakan membuahkan hasil terbaik yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak juga. Terima kasih, Bapak. terima kasih Mbak Viro. Oke, baik. Assalamualaikum. Demikian pemirsa untuk sesi podcast hari ini bersama dengan Direktur Keuangan Universitas Airlangga, Dr. Ardianto. Jangan sampai lupa untuk selalu subscribe, like, dan share UNER Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.